Ya, Mana, Pak? Islam Kristen, Pak. Kristen. Pengikut Yesus. Kristen. Pengikut Yesus. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran, atau semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Angki Loading yang beliau mendapatkan lawan debatnya ini bagus ya, dan pemaparannya juga bagus ya. Dari pihak Kristen ini beliau memang sudah agak sedikit sepuh ya, sudah sepuh lah, tapi bagus dalam diskusinya, beliau mau menerima dari apa yang disampaikan oleh Angki Loading. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Jelaskan dalam Yohanes 17:3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Makanya ketika Bapa kasih tadi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Karena kita berbicara konteks Yesus, berarti kita berbicara konteks pada Bani Israel pada zaman itu. Bukan zaman sekarang. Ya, karena ingat Nabi ke-25 siapa? Oke, anak-anak, oke. Bapak masuk sedikit ke ayat Quran ya. Boleh, boleh, boleh. Bapak ambil Maryam 34. Maryam 34. Isa Al-Masih selalu mengatakan perkataan yang benar yang mereka selalu perbantakan. Itu Bapak sedikit bertanya di situ. Kata mereka itu merujuk kepada siapa dan apa saja perkataan-perkataan Isa yang benar yang dibantahkan. So. Sabar. Di mana? Saya buka Maryam 34. Iya, apa sih itu yang Bapak mau tanya? Kata mereka perbantakan itu merujuk kepada siapa dan kata perkataan yang benar itu perkataan-perkataan benar yang gimana, yang mana yang dibantahkan itu? Ya, itulah Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Mereka ini ragukan perkataan di situ. Itu merujuk kepada siapa? Okay. Yang untuk merujuk kepada Bani Israel. Karena Bani Israel tidak percaya bahwa dia ini adalah sang Mesias. Dan di Quran, sabar saya buka di sini, Pak. Ya. Sabar. Nah. Nah, Bapak bisa buka di Quran surat Maryam dari ayat 30 kan berkata itu. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan ia menjadikan aku seorang nabi. Kan? Seorang nabi. Jadi itu merujuk kepada mereka Bani Israel. Kepada Bani Israel. Baca sampai ke 34 itu. Nah, itu kenapa? Kenapa kalau di dalam Al-Quran itu Isa ketika masih bayi sudah diberikan mujizat untuk bisa bercakap-cakap. Kenapa Isa masih bayi diberikan bercakap-cakap? Agar ibunya terselamatkan dari tuduhan orang-orang bahwa dia berzina. Ibunya berzina kan? Karena orang Bani Israel menuduh. Nah, tetapi kalau kita kembali ke konteks Bible, tidak ada bagaimana caranya Maria itu terselamatkan, lolos dari orang-orang Yahudi. Kalau di dalam Islam itu ketika, nah ini, dia mengatakan ini, ketika Maryam, orang-orang Yahudi itu mengatakan, kamu tidak punya suami, kok kamu bisa melahirkan? Maka Maryam menunjuk kepada bayi itu kan, kepada Isa putra Maryam itu. Tiba-tiba dengan izin Allah, maka dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah dan dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
Jadi Nabi Isa itu ketika masih bayi, dia sudah punya mujizat, yaitu berbicara. Nah, makna apa dia berbicara dalam keadaan bayi? Agar ibunya ini terselamatkan dari apa? Hukum rajam Bani Israel. Nah, sementara kalau di konteks Bible, bagaimana Maria selamat itu? Bagaimana Maria bisa selamat itu dari hukum rajam? Karena dulu kan orang-orang yang berzina, bagaimana tanggapan Israel kan? Bagaimana dia bisa terselamatkan dari hukum rajam itu? Coba Bapak jelaskan saya, bagaimana caranya? Karena itu saya belum dapat sama sekali. Inilah silsilah Yesus Kristus. Pada waktu ibunya berpacaran dengan Yusuf, maka ia telah mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sampai seterusnya, tetapi tidak menceritakan bagaimana ketika Maria terselamatkan dari orang-orang Yahudi. Waduh. Mungkin kasih pencerahan sedikit karena saya belum dapat itu. Begini loh, begini adik, begini anak. Kalau Bapak perjelaskan, nanti ada tanggapan yang begitu runcing yang membuat Bapak nggak bisa bertahan gitu loh. Tidak masalah, jikalau begini Bapak, selagi kebenaran disampaikan walaupun itu pahit. Bukankah perkataan Bapak yang saya kutip ulang tadi? Jadi gini. Pada waktu itu kan aku ambil ya dari Matius 1:20 dan 21 ya, kalau tidak salah itu. Malaikat berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi salah satu mengapa sampai Yusuf mengambil Maria sebagai istri oleh karena petunjuk dari malaikat ini, sehingga ya Yusuf dengan Maria menjadi satu pasangan, sehingga tidak ada hukuman rajam di situ. Terbebas dari itu ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau Bapak sendiri ini dari tadi kita bicara panjang lebar, ini mohon maaf Bapak ya, anak mau tanya sama Bapak nih. Kalau di dalam keyakinan Bapak, apakah Bapak masih meyakini Yesus itu adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Begini anak. Kalau Bapak berani mengatakan di depan bumi ini kalau Yesus itu Tuhan, sementara data secara eksplisit tidak ada tertulis di dalam Bible, nanti dunia ini berguncang dan Bapak ini akan mendapat pertanyaan yang aneh-aneh. Nah, gitu loh. Jadi salah satunya cara supaya Bapak ini terhindar dari hujatan dan pertanyaan yang aneh-aneh, Bapak harus menjawab sesuai apa yang tertulis. Ya kalau dia itu utusan ya katakan utusan, kalau dia mengaku Tuhan ya katakan Tuhan, kalau dia mengaku raja ya katakan raja. Selebih itu tidak boleh engkau katakan karena itu berasal dari si jahat. Seperti itu Bapak. Luar biasa. Bapak ingat, jujur. Sekarang begini, banyak sekali orang berbuat kebatilan, orang berbuat kesalahan live di media sosial, tapi tidak ada yang melarang. Kenapa? Ketika Bapak jujur, Bapak takut orang mau menghujat. Seluruh dunia membenci kita tidak masalah, yang penting bukan Tuhan yang membenci kita. Kita hidup di dunia bukan cari kasih karunia manusia, melainkan cari kasih karunia Tuhan. Makanya saya punya guru dulu, dia pesan sama saya begini, jangan terlalu mempersibukkan diri kamu dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Tuhan di hadapan kamu, tetapi sibukkanlah diri kamu dengan apa yang menjadi tanggung jawab kamu di hadapan Tuhan nanti. Bagaimana ketika Tuhan nuntut sama Bapak? Ingat Bapak, kita ini tidak bertemu namun dipertemukan oleh Tuhan. Sebentar nanti kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Tuhan. Ya, satu kali saat kita akan dipertemu di hari pembangkitan nanti. Kalau di dalam Islam dikatakan, ketika orang itu terbangkit, dia tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Masa mudamu engkau lakukan untuk apa? Masa tuamu engkau habiskan untuk apa? Rizki bagaimana engkau dapatkan dan bagaimana engkau habiskan? Ilmu yang aku berikan sudah engkau amalkan atau tidak? Bapak diberikan kasih karunia Tuhan, berikan kepahaman bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi ada keraguan untuk menyampaikan. Ketakutannya hanya apa? Takut seluruh manusia membenci kita. Kalau di dalam Islam, mayyadihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah berikan petunjuk kepada seorang hamba, seluruh dunia mau menyesatkan dia tidak akan bisa.
Tetapi jika Allah sudah menyesatkan seorang hamba, seluruh dunia mau tunjukkan siratal mustaqim, jalan lurus tidak akan bisa. Ingat, Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'a wa arinal batila batilan warjukna jitinaba. Ya, kita hidup ini di zaman yang hak dan batil ini bagaikan air dan minyak, sulit bersatu namun selalu berdampingan. Kita mau jadi yang hak apa kita mau jadi yang batil? Gitu. Bapak berikan orang air campur dengan minyak, orang terima atau tidak? Tidak terima. Bagaimana kita kembali kepada Tuhan, iman dicampur dengan kekufuran? Bapak berikan orang nasi dicampur dengan pasir, orang tidak akan terima. Bagaimana kita kembali kepada Tuhan, iman dicampur dengan kesyirikan? Coba. Ini baru konsep ketuhanan. Belum kita maju ke konsep penyaliban. Ingat, Al-Quran tidak pernah menolak adanya penyaliban, karena penyaliban itu memang hukuman bagi orang-orang mati di zaman dulu. Tetapi Al-Quran mengklaim bahwa oknum yang disalib, dia bukanlah sang Mesias. Bukan sang Mesias. Karena inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Kok bisa-bisa dia tersalibkan itu? Apakah Bapak biarkan itu? Begitu. Makanya ketika Bapak sudah tidak mengimani lagi Yesus sebagai Tuhan, melainkan Yesus adalah utusan Tuhan, baru kita kaji, dia utusan Tuhan bagi siapa? Bagi kita semua atau bagi Bani Israel saja? Ketika Bapak sudah tahu bahwa dia utusan bagi Bani Israel, baru kita kaji lagi, apakah Yesus disalib atau diserupakan? Kan itu yang menarik ini, masalah menarik. Ini yang menarik. Kalau sudah masuk ke penyalipan agak sedikit. Aku ingin bertanya saja. Menurut anak, Lukas 24 ayat 7 itu yang berbunyi, marilah kita ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Menurut anak, itu perkataan Yesus atau bukan? Perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Berarti proses penyaliban ada. Kalau memang proses seperti penyaliban ada, tapi oknum yang disalib bukanlah dia. Karena kalau kita kaji di dalam Bible, iya silakan lanjut. Kalau begitu anak kasih paham Bapak, karena Bapak sangat merasa gimana ya, begitu mudahnya itu pada saat itu ada Romawinya, ada Pilatusnya, ada Herodesnya, dan begitu banyak tentaranya, begitu banyak saksi mata yang ada pada saat itu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Itu yang anak mau tanyakan. Sama minyaknya. Oke. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ingin tahu dulu Bapak, apakah sampai sekarang Bapak masih percaya bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib adalah menebus dosa manusia? Biar enak kita. Aduh, begini anak, begini Bapak. Karena kita merujuk ke situ kan, coba silakan. Bapak tanggapi dia seperti begini. Jikalau kematian itu untuk penebusan dosa, untuk apa ada penghakiman terakhir? Untuk apa ada neraka? Mantap. Siapkan surga. Mantap. Kalau Bapak sudah menolak penyaliban bukan untuk penebusan dosa, untuk apa Bapak masih meyakini kalau yang mati di kayu salib itu adalah Yesus? Bukankah ketika dia dipaku, gimana? Coba. Sebentar, gini loh. Karena begini, di dalam Matius 26 ayat 28, ya kan, Yesus mengatakan begini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di situ pengampunan dosa, bukan penghapusan dosa. Nah, itu. Okay. Jadi kalau saya kaitkan ada darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa, kupikir di situ ada proses kematiannya. Seperti itu saja, anak. Oke. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia memecahkan roti dan mengatakan, inilah dagingku dan inilah darahku. Hal itu sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu terjadi sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Doanya itu di mana? Ketika doanya di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah berlalu. Tetapi karena dia sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia lanjut doanya.
melainkan bukan kehendakku tetapi kehendak engkau ya Bapa. Pertanyaan di Ibrani 5 nomor 7 ada penekanan, karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Pertanyaannya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu doanya didengar atau tidak? Kalau untuk menjawab itu kan dia mengatakan begini, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Jadi kalau menurut saya dengar dan tidak itu keputusan dari yang Maha Kuasa sendiri. Iya, keputusan dari Bapa sendiri, karena Bapa yang memberi keputusan. Tetapi sudah ditekankan dalam Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Pertanyaannya di situ doa Yesus telah didengar. Karena doa Yesus itu minta apa? Ya Bapakku, sekiranya mungkin. Kalau pakai bahasa kita nih, ya Bapak, kalau boleh penyaliban ini jangan terjadi padaku. Kalau pakai bahasa kita. Tetapi bukan aku yang berkehendak Bapak, melainkan kehendak itu dari atasmu. Tapi ingat, di 2 ayat sudah ditekankan Yesus selalu didengar oleh Bapa karena kesolehannya doanya telah didengar. Berarti seharusnya permintaan Yesus itu didengar. Dari situ rujukannya. Dari kalau situ demikian. rujukannya. Thank you kalau demikian. Lanjut. Nah, ketika itu kalau kita mau lihat proses-prosesnya, ketika Yesus di kayu salib, yang terpaku, oknum yang Yesus terpaku di kayu salib, apa yang dia teriak? Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Yohanes 8:29, Bapa yang mengutus aku, dia tidak pernah meninggalkan aku, karena aku selalu berbuat apa yang dikehendakinya. Pertanyaannya, siapa oknum yang teriak Eli Eli lama sabachthani? Ingat, ketika Yesus ada di hadapan persidangan, maka mereka bertanya, apakah kamu anak Allah? Apakah kamu Mesias? Maka apa kata Yesus yang di hadapan mahkamah itu? Dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mulai sekarang itu sudah duduk apa belum duduk? Sudahlah kalau merujuk ke situ Bang, adik anak. Sudah. Terus siapa yang berbicara di depan itu? Siapa? Aku juga kadang-kadang otak nggak bisa melampaui perkataan-perkataan seperti itu, anak. Dalam nubuatan, di dalam sedikit Bapak, di dalam nubuatan Ulangan 27 nomor 25, orang terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang bersalah. Saya tanya sama Anda nih, mudah tidak bagi sang pemilik langit dan bumi, mudah tidak sang pencipta langit dan bumi menukarkan wajah Yesus menjadi Yudas, wajah Yudas menjadi Yesus? Mudah tidak? Iya. Gampang tidak? Kalau saya mau menjawab dia, ya sangat mudah lah, ya kan? Sangat mudah. Karena menurut kekristenan, Iya. kenapa Allah bisa mengambil rupa manusia, sedangkan Allah sendiri tidak bisa merubah wajah itu, kan? Seperti itu aja. Betul sekali Bapak. Karena begini Bapak ya. Karena pertama begini. Saya narasikan sedikit boleh Bapak di penyaliban ini Bapak, yang ilmu yang saya paham ya. Begini Bapak. Di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18 ada seorang muda datang kepada Yesus. Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Berarti ayat ini menekankan di dalam kekristenan ada perbuatan baik. Dengan perbuatan baik maka kita bisa mendapat kasih karunia Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan maka kita bisa masuk ke kerajaan surga Allah Bapa. Berarti untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan kita butuh perbuatan baik. Begitu. Nah, ketika orang kaya itu bertanya kepada Yesus, maka Yesus mengatakan apa? Kenapa kamu bertanya yang baik? Cuma satu yang baik. Jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Berarti untuk mendapatkan hidup yang kekal kita harus mentaati perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Turutilah segala perintah Allah. Maka orang kaya ini bertanya, guru, perintah Allah yang mana? Maka di nomor 18
Yesus menjelaskan, jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta. Jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta. Jangan mendurhakai orang tua. Jangan memusuhi sesama manusia. Jangan berzina. Ingat, jangan membunuh, jangan berzina. Ingat, yang menghendaki seluruh terjadi di dunia ini adalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah turunkan jangan membunuh, kenapa dia berkehendak anaknya untuk dibunuh? 1 Tesalonika nomor 15, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus dan membunuh para nabi, dan mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan mereka membenci manusia. Jadi sangatlah mustahil, ini anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukankah Bapak tadi tanyakan sama Bapak, buka ayat tadi? Iblis mengatakan jatuhlah di situ, sebab ada tertulis batu tidak akan menghentuk kakimu. Batu saja tidak bisa sentuh sama dia, apalagi orang mau penyaliban dia. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa Bapak. Sementara nubuatan di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib? Yaitu Bapa. Dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malaman, karena Allah Bapa mengutuk orang yang tergantung itu. Tidak mungkin Bapa kutuk anak. Tidak mungkin Bapa kutuk anak. Coba. Ingat, Yesus punya mujizat, bisa berubah wajah, bisa berubah rupa. Bahkan dari segala penangkapan, cuma Yohanes 18 nomor 1 saja yang berbeda daripada Matius, Markus, dan lain-lain. Ketika penangkapan di dalam Yohanes 18:1, Yudas tidak mengenal Yesus. Tetapi di ayat lain menarasikan bahwa Yudas mencium Yesus. Orang yang aku cium itu yang kau tangkap, karena itu pertanda. Tetapi kenapa di Yohanes tidak ada narasi Yudas mencium Yesus? Ketika mereka tiba dan Yudas yang berdiri ada di situ, maka Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Maka mereka mengatakan, Yesus dari Nazaret. Maka Yesus mengatakan, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh. Pung. Yudas yang berdiri di situ pun tidak mengetahui. Coba, kenapa berbeda begitu? Kenapa hal-hal yang paling fundamental kok ada kejanggalan di situ? Bahkan sebelum di dalam Matius 14 nomor 50 sampai 51, 52. Ketika murid-muridnya meninggalkan dia semua, ada seseorang yang memakai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Pertanyaannya, siapa si orang itu? Seorang muda yang memakai kain lenan itu. Kita buka dari Bible, dari Kejadian sampai Wahyu, cuma Yesus yang memakai kain lenan yang tertulis dalam Bible. Yohanes 13 nomor 4. Izin, kalau saya itu saya pernah membaca kisah itu namanya itu kalau tidak salah Matius Markus, nama panjangnya itu. Matius Markus. Ya baik, Matius Markus. Tapi Bapak ketika membaca, Bapak lupa ayat sebelumnya. Dalam Matius 14 nomor 51, ingat baik-baik, murid-muridnya meninggalkan ia semua. Kalau seandainya narasi di situ mengatakan sebagian muridnya meninggalkan dia, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah, narasi ayat itu mengatakan murid-muridnya meninggalkan dia semua. Semua berarti masih ada atau tidak ada? Artinya kan adik bertanya siapa yang pakai itu, kan Bapak pernah membaca sejarah itu, bahwa yang lari dengan kain itu namanya itu Matius Markus, nama panjangnya itu. Iya, ketika Bapak membaca sejarah, kalau sejarah bertentangan dengan kitab suci, bagaimana yang harus kita percaya? Sejarah mengatakan begini. Sejarah mengatakan bahwa Matius dan Markus ini murid Yesus atau bukan? Tidak, bukan itu Yesus. Bukan dua orang. Yang dimaksud itu Matius Markus itu satu orang itu yang itu anak muda yang. Nah, sementara kenapa itu cuma ada di sejarah, tidak ada di kitab suci? Padahal ini hal yang fundamental. Benar. Hal yang fundamental ini. Inilah menjadi dasar keimanan orang Kristen itu, percaya akan penyaliban. Kan? Tetapi di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus menanggalkan jubahnya dan dia mengambil kain lenan dan mengikat di pinggangnya.
Berarti siapa seorang muda itu? Coba. Dan logika kalau kita berpikir kritis, Pak, Yesus sudah ditangkap. Tujuan mereka kan menangkap Yesus. Terus kenapa pemuda ini mereka mau nangkap lagi? Apa masalah dia? Oh, tidak ada ceritanya. Kita tidak, kebanyakan jawab tidak tahu. Jadi gini, menurut anak yang ditangkap bukan Yesus. Yang ditangkap bukan Yesus, karena makanya datanglah Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Loading, siapakah orang yang diserupakan itu? Sudah dinubuatkan di perjanjian lama kan? Maksudnya gini anak, pada saat penangkapan itu kan Yesus sempat berkata kan begini, apakah kamu tidak menyangka aku bisa memanggil lebih daripada 12.000 malaikat, ya kan? Tetapi semuanya ini harus digenapi. Jadi dari konteks ayat itu anak, kupikir yang ditahan itu Yesus sendiri, karena dia sempat mengungkapkan bahasa begitu. Seperti itu kalau saya menanggapi hal itu. Sabar, kita buka ya. Ada itu, kalau Bapak nggak salah ya, sempat ada perkataan itu. Ya. Jika apakah kamu menyangka aku tidak bisa memanggil lebih daripada 12.000 tentara malaikat? Di sini dikatakan begini, Pak. Ia berkata kepada mereka, ini perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ya, oke. Kita baca kitab Mazmur. Nih. Sabar. Ini Bapak ya, saya tampilkan. Tapi biasa tampilkan data begini dia kena pembatasan. Mudah-mudahan ini tidak. Tap layar teman-teman, jangan lupa love orange dulu. Nih. Di sini dikatakan dalam Lukas 24 nomor 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ya, nah kalau kita buka di Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajari aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak. Itu yang saya pelajari. Kalau berbeda sama Bapak, mohon maaf. Ya, namanya juga kita berbeda iman, kan? Kita diskusi ini sudah sepakat agar tidak sepakat, kan? Gitu Bapak. Itu gini anak. Sebelumnya kan Bapak sudah bilang, apa kebenaran itu sekalipun tajam seperti pedang bermata dua, anak harus sampaikan itu. Siap Bapak, siap. Satu pertanyaan terakhir ya untuk saya. Siap. Satu pertanyaan terakhir yang di dalam Matius 8, saya ambil lihat tentang teksnya tentang Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira. Bapak ceritakan secara singkat saja. Siap Bapak, siap. Di situ seorang perwira datang kepada Yesus mengatakan, Tuhan, hambaku sakit. Itu perwira meminta supaya Yesus menyembuhkan hambanya itu. Tetapi Yesus mengatakan, pulanglah, aku akan ke rumahmu. Perwira berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Kan di bawahku ada bawahanku, dan di bawahku juga ada bawahanku. Katakan sepatah kata saja maka hambaku itu akan sembuh.
Terus Yesus berkata, iman sebesar ini belum pernah kujumpai di antara bangsa Israel. Aku berkata kepadamu, akan datang banyak orang dari timur dan barat untuk duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Tetapi anak-anak kerajaan itu akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Pertanyaan pertama kepada anak ini, yang dimaksud dengan anak-anak kerajaan itu merujuk kepada siapa? Dan yang kedua, yang dimaksud dengan orang-orang yang dari timur dan dari barat ini, apakah merujuk kepada golongan manusia tertentu atau agama-agama tertentu atau kepada orang-orang yang benar saja? Oke, baik. Bapak ini dari timur atau bukan? Oh, dari timur, Indonesia Timur. Ya, Sebentar. Sebelum jawab, anak bersyukur, bapak bersyukur bisa bertemu dengan anak, karena anak bapak yakin sudah 1 bulan ini bapak mencari anak untuk berbicara seperti ini. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih. Kalau bapak sudah ketemu dengan anak, bapak tahu itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Amin. Siap. Oke. Nah, kita buka datanya tadi. Kita kaji pelan-pelan Bapak ya. Di mana tadi? Oke. Di Matius berapa? Matius 8. Matius 8. Matius 8. Konteksnya itu Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira itu. Oke. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya kan? Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, Kayaknya salah itu. Ambil teks di atas yang Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira. Iya. Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira. Oke. Matius 8 nomor 5. Ketika Yesus masuk ke kerumunan, datanglah seorang perwira mendapatkan dia, memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergilah, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datanglah, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, hendaklah ia akan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, nah, aku akan berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bahaya, sudah main timur ini bahaya. Orang-orang yang datang itu mungkin orang yang tidak tahu diri ya. Datang sembarang. Bapak, saya datang sembarang, anak bukan anak penjuru selamat, baru anak datang di situ. Terkadang Bapak ini selalu bertanya hal yang sudah Bapak tahu, tapi mungkin pertanyaan ini merujuk kepada Kristen yang ada di bawah. Setahu saya begitu kan? Begitu teman-teman. Iya. Konteks ini kan sudah jelas Bapak tahu kan? Bikin apa lagi? Kau ini dari mana? Kalau ibaratnya partai itu, kau ini Golkar baru dulu di Nasdem lagi, ibaratnya kan. Betul. Sampai keringat cerita dengan adik gini. Itu kan sudah orang lagi datang, orang lagi duduk dengan orang punya tim ini di orang punya zaman. Jadi begini Bapak,
orang yang hidup di zaman Musa, maka mereka itu akan akan dihakimi dengan Taurat Musa. Betul? Orang yang hidup di zaman Yesus, maka dia akan dihakimi dengan Injil. Nah, orang yang hidup sekarang, umat sekarang, maka dia akan dihakimi dengan Al-Quran, kan? Nah, di sini timbul pertanyaan, Bapak ini mau dihakimi dengan Injil apa dengan Al-Quran? Kan timbul pertanyaan di sini kan? Nanti takutnya dicampakkan gigi retak lagi. Takutnya begitu kan? Salah kamar, orang bilang salah kamar. Kau kamar di mana? Kau masuk sini? Hah? Ini ibaratnya kalau kau ke hutan mau tangkap babi, ternyata enton tangkap harimau. Jadi begitu Bapak. Mereka akan dihakimi. Makanya itu ada ayat mengatakan jangan kalian mengatakan aku akan mendakwakan kamu, tetapi Musa yang mendakwakan kamu. Karena orang-orang yang akan dihukum dengan Musa. Nah ini orang-orang nih yang bukan Bani Israel, dia masuk mau masuk ini kan? Memang jawaban ini bukan untuk Bapak teman-teman, untuk Oten yang di bawah saya tahu kok. Bapak ini saya tahu, saya sisa tunggu waktu saya dengan macet orang semua. Asyadu. Begitu karena ada 4 kitab. Taurat diturunkan kepada Musa. Tidaklah pantas orang yang hidup di zaman Yesus dihakimi di zaman Musa. Karena masing-masing syariatnya berbeda. Makanya Yesus mengatakan sebelum terangkat ke langit, masih banyak ingin aku katakan, tetapi waktuku tidak sempat lagi kan. Tetapi jikalau Roh Penolong itu dia datang, akan dia memberitahukan semua. Begitu. Contoh yang simpel Bapak ya, kalau kita berbicara masalah aturan contoh yang simpel. Bapak kan sudah nikah, pasti punya anak, mungkin sudah punya cucu. Kalau di dalam Kristen, hak-hak istri kepada suami itu ada berapa? Mungkin ini yang Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi sudah tiba waktuku. Makanya saya tanya dulu, kalau di dalam ini urusan rumah tangga saja ini, jangan dulu urusan lain. Kalau di dalam Kristen ada berapa hak istri kepada suami? Kalau menyangkut itu Bapak tidak bisa menjelaskan secara terperinci, tetapi Bapak hanya ingat saja begini, hai istri-istri, taatlah kepada suamimu, dan hai suami-suami, hormatilah istrimu. Hanya sebisa itu anak bisa menjawab pakai ayat saja. Itulah Yesus. Itu, ya. Itulah Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi waktuku sudah tidak sempat lagi. Tetapi Roh Penolong itu jika dia datang, maka dia akan mengajari semuanya. Hak istri kepada suami itu kami diajarkan dalam Islam itu ada 5. Ada 5. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kita berikan makan secukupnya, kita berikan pakaian secukupnya, kita beri tempat tinggal selayaknya, kita berikan pendidikan agama semampu kita, dan kita berikan dia perhatian. Begitu. Memberikan. Bahkan ada solusi-solusi. Kalau di dalam kekristenan itu kan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Betul? Coba kita ambil analogi yang simpel saja. Ketika ada 2 orang muda menikah, setelah itu mereka mau bulan madu, begitu tiba-tiba terjadi kecelakaan, istrinya gila bertahun-tahun. Bagaimana itu dia punya nasib itu? Sementara yang diwajib dicerai ketika dia berzina, apakah harus berzina dulu? Kan? Jadi sebentar anak. Kalau berbicara tentang ayat itu anak, Bapak punya pemahaman berbeda itu sebenarnya, bukan merujuk coba ini bagus. Ini bagus. Itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, kalau menurut Bapak, kitab suci itu rata-rata berbicara tentang tubuh manusia. Jadi yang dipersatukan Tuhan itu adalah tubuh manusia dengan jiwanya. Itu yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu. Sebenarnya konteksnya ke situ. Cuma entah tahu dari mana mereka punya pemahaman, mereka bawa ke bab nikah itu ya. Kalau Bapak punya pemahaman seperti itu,
tubuh dan jiwa ini disatukan oleh Yang Maha Kuasa. Itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tetapi suami dan istri itu ada perselingkuhan bisa terpisah. Ada. Iya, betul, betul sekali. Bapak ini sudah rencana kapan? Maksudnya rencana kapan, di masjid mana? Kan saya sebagai anak kan saya tanya. Iya, sayang loh teman-teman. Bapak sebaik ini, masa cuma di dunia kita berjumpa bercanda tawa, di surga kita tidak bercanda tawa, kan kita takut. Karena begini Bapak, saya itu selalu menasihati begini ya. Ini bukan ini nasihat untuk diri saya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Semua pasti mati. Pasti semua mati kan? Hari ini kita mendengar orang mati, besok-besok orang telah mendengar kita mati. Hari ini kita melihat mayat masuk ke kubur, besok-besok kita akan dimasukin ke kubur itu. Ya, dunia ini sementara saya. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Hari ini akhirat cerita dunia yang nyata. Satu ketika dunia tinggal cerita akhirat yang nyata. Nah, namun musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan anak, istri, harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita. Bapak baterai sudah mau habis. Kalau padam berarti kamu sudah mau habis ya. Oke, siap. Jadi gini anak, dari gini untuk terakhir untuk menutupi ini, anak berterima kasih, Bapak berterima kasih untuk anak begitu banyaknya ilmu yang Bapak dapatkan. Itu yang pertama. Siap, Bapak. Dan yang kedua, untuk menyangkut hidayah untuk sampai ke situ itu bukanlah hal yang mudah. Bukan hal berpaling dari apa sejarahnya baginda Nabi dengan pamannya Abu Thalib begitu saling menyayangi, tetapi sampai akhir ayat juga pamannya tidak bisa menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Ia meninggal dengan apa agama jahiliyahnya. Jadi untuk mendapatkan hidayah bukanlah hal yang mudah, membutuhkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi mungkin seperti itu anak. Bapak berterima kasih banyak. Semoga anak sehat-sehat selalu dilimpahkan rezeki. Amin. Terima kasih Bapak. Salam hormat. Terima kasih sudah mampir. Bapak Siap. ya. Saya izin follow. Siap. Saya izin follow Bapak. Masya Allah. Terima kasih. Tidak. Makasih. Pasien selanjutnya. Ya, doakan saja ya. Begitu. Doakan saja teman-teman. Tugas kita hanya menyampaikan tugas Allah yang memberikan hidayah. Ya. Tugas Allah yang memberikan hidayah. Kita tidak tahu kapan Allah berikan dia hidayah. Intinya kita sampaikan saja ya. Wa rabbaka fakabir, besarkan nama Allah. Masalah hidayah urusan dia dengan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Allah. Ya, Luis. Hadir. Ya, Islam Kristen. Kristen. Woi, Kristen sopan, dari nada-nada suara, dari cara pernapasan ini Kristen sopan luar biasa nih. Silakan Pak Luis open cam. Ya. Ya, saya bantu undang ya. Silakan. Saya asal dari daerah Ternate, Maluku Utara. Ya. Oke, Pak Luis. Gimana Pak Luis? Mau lanjut yang tadi apa mau tanggapi tema saya? Silakan. Bingungnya di mana? Kita nggak ada bingung-bingung. Boleh kita buktikan? Boleh. Nanti kita dua arah ya. Kita nanti nanya balik juga. Memang harus dua arah Pak. Kalau tiga arah jadi Tuhan lagi nanti kan? Dua saja. Oke. Bisa Anda bacakan Yohanes 14:1? Ambil Alkitab. Bentar. Yohanes, baca aja dulu. Noise kah? Teman-teman noise tidak? Yohanes 14 ayat 1 ya. Oke, siap. Yohanes 14:1.
Lihat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan Kan saya apabila suruh aku baca telah Yohanes pergi- 14:1, Pak. Anda baca sampai 3. Karena poin pertanyaan saya di Yohanes 14:1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ini Yesus yang berkata ini. Percaya, ya percaya kepada firman-Nya, percaya juga kepada Allah, karena Allah dan Yesus itu kan satu. Saya tidak tanya Yesus itu, itu yang adalah saya Allah sendiri. tanyakan. Begini dengar. Hmm. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yang saya tanyakan, ada berapa yang kita percaya di situ? Dengan percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Allah. Iya, ada berapa? 2. Ada 2. Nah begitu 2. Yang mana Tuhan? Dua-duanya. Berarti Tuhan Anda 2. Tetap satu. Mau kemana? Allah dan firman-Nya itu satu. Silakan jelaskan. Jelaskan Ya, sekalian Anda bertanya Allah. tentang Al-Quran. Silakan jelaskan. Kita kan 2 arah kan? Allah, Silakan. Allah. Yesus itu kan firman, datang dari Allah. Jadi tetap satu. Jelaskan pakai data, bukan cuma pakai bunyi-bunyian begitu. Udah, itu Bagaimana kita jelas mau dapat itu. edukasi? Allah dan Begini, kalau Allah dan Anda tidak firman bisa, itu satu. kalau Anda tidak bisa jelaskan, biar saya menjelaskan. Itu penjelasan saya, Bapak harus terima. Ibarat dirimu ini kan, kamu kan satu pribadi, tapi di dalam dirimu punya tubuh, jiwa dan roh. Begitu juga dengan Tuhan. Allah Bapak itu Oh, yang tidak ada begitu, yang bertentangan besar. dengan bertentangan. Nggak ada bertentangan. Oke, kita buktikan kalau tidak bertentangan. Ya, buktikan aja. Oke, baca Yesaya 46, baca Yesaya 45 nomor 6. Kalau tidak bertentangan. Ya. Itu kan perjanjian lama. Sekarang Kristen hidup di Iya, perjanjian baru. berarti tuh sabar. Itu perjanjian lama. Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru sama apa beda? Tetap Tuhan Esa, tetap satu. Iya sudah. Kan kita pakai data. Enggak. Daripada Anda cuma bunyi-bunyian tidak ada data. Ya coba buka. buka. Buka aja. Yesaya 45 nomor 6. Coba baca. Coba baca aja. Saya simak dari sini. Ini kamu buka sana buka sini, ini aja Pak. Saya udah buka tadi. Coba abang baca juga ini gantian. Di dalam perjanjian lama itu dikatakan, mau kau samakan aku dengan siapa sehingga kami sama. Kenapa Anda menyamakan bahwa Allah itu seperti kamu punya tubuh, kamu punya jiwa, kamu punya roh? Tidak boleh begitu. Coba dulu. Tidak baca ada yang Yesayanya. sama seperti, ingat, di dalam perjanjian lama sudah dijelaskan, tidak ada yang sama seperti engkau Tuhan, karena engkau maha besar. Datang Anda cuma modal ludah sama lidah, Anda mengatakan kamu punya tubuh, jiwa Memang dan roh. tidak ada yang sama. Emang nggak ada yang tidak. Terus emang nggak kenapa ada Anda yang- samakan dengan saya? Bukan saya samakan, saya ibaratkan kamu itu kan satu pribadi, tapi dirimu itu terdiri dari tubuh. Itu Roh kamu dan jiwa. mengumpamakan saya, kamu mengumpamakan saya Ya, dengan itu saya Tuhan. menjelaskan secara singkat sama abang gimana supaya Nggak abang boleh. itu bisa mengerti itu. Anda diskusi sama saya, Anda pegang kitab suci. Ketika saya bertanya, Anda harus jawab pakai kitab suci. Itu udah Bukan saya bunyi-bunyian, saya tidak terima. udah saya kasih tahu di Oke, baik. gimana nih kata-katanya? Anda bisa Dan tidak? masalah. Begini bro, dengar dulu Pak di sini. Begini, Oke. Anda bisa jelaskan tidak Yohanes 14:1 itu? Kalau tidak bisa jelaskan, biar saya yang jelaskan. Coba Anda jelaskan, gitu. Jangan Sudah sampai jelaskan ketika tadi. Anda mau bertanya tentang Islam, Anda mau bertanya tentang Al-Quran, ternyata Anda bingung dengan Bible Anda sendiri. Itu kalian bapak Silakan. aja, di kami nggak ada yang bingung. Kalian aja yang Ya bingung. sudah, kita buktikan. Kita buktikan. Karena Buktikan, jelaskan itu. Anda tidak berhikmat.
kita orang Kristen itu berhemat, jadi mengerti. Oke, baik. Jadi firman Saya Tuhan itu mute. harus Oke. dimengerti dengan hikmat Tuhan juga. Oke, saya mute. Saya dengar penjelasan Anda Yohanes 14 nomor 1 sambil saya buka dalilnya. Jelaskan pakai dalil. Ya. Ada dua yang dipercaya itu. Silakan. Iya kan saya udah jelasin tadi. Terus mau diapain lagi? Janganlah gelisah hatimu. Ya, janganlah gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Kenapa dia ngomong begitu? Percaya kepada Allah, percaya kepada aku. Karena Bapa dan Anak itu satu. Allah Bapa dan Allah Putra, Yesus Kristus adalah firman-Nya yang keluar dari Allah Bapa juga. Jadi satu kesatuan. Artinya kalau kita percaya dengan kepada Yesus sama dengan percaya kepada Allah, karena Allah dan Yesus adalah satu. Makanya sudah saya sampaikan tadi, Pak. Perdalamkan dulu Bibel Anda. Ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dengar dulu, dengar dulu. Sudah mengerti. Udah Dengar singkat dulu. sekali kita mengerti. Iya, dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu. Kita nggak pusing-pusing. Ketika Anda, iya dengar dulu. Ketika Anda mengatakan bahwa oh itu satu karena aku dan Bapa adalah satu, jadi sama Tuhan. Anda ini menjelaskan tetapi bertentangan dengan Yohanes 5 nomor 26. Bapa punya hidup sendiri, begitu juga punya Anak hidup sendiri. Mereka mengatakan mereka hidup sendiri-sendiri. Anda mengatakan satu. Mana yang saya percaya? Anda apa Bibel Anda? Coba baca Yohanes 5 nomor 26. Kok lari ke sana lagi? Yohanes 5 no. Ayat Yohanes 5. 26. Kan kita harus Anda menjelaskan pakai data. Iya, tadi udah jelaskan. Mau dijelasin lagi? Oke, sebentar Pakai ya. data, Yohanes Pak. 5. Pakai data. Iya, pakai data. Bentar. Kalau- Yohanes 5. Yohanes Ayat 5. 26. Ayat 26. Ayat 26. Jadi Yohanes 5 ini sebab sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Mereka hidup sendiri-sendiri, Anda bilang sama. Mana yang saya mau percaya? Enggak, ini maksudnya gini. Ayat ini menegaskan kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa sebagai sumber kehidupan yang kekal. Itu maksudnya. Mana ada kesetaraan? Berbeda di ayat lain juga. Bapa lebih besar daripada Anak. Setara. Itu mereka satu kesatuan. Tetap satu. Kita Anda orang di sini Kristen lebih saja, memahami. sabar. Anda Di mau sini- belajar, saya jelasin, Bapak tidak menerima, ya itu urusan Bapak. Bukan tidak menerima, bro. Begini, saya mau Anda menjelaskan. Itu berlandaskan dalil. Udah itu. Saya tidak percaya Itu saya bunyi-bunyian jelasin. dari Anda. Saya percaya dalil. Itu udah benar itu. Kalau saya jelasin ke sesama. Oke, Anda diam, saya paparkan ya. langsung Anda mengerti. diam, saya paparkan. Tapi Oke, Anda diam, saya nggak paparkan. perlu Dengar, paparkan. gantikan Saya saya. lebih tahu dari Bapak. Oke, kalau Anda lebih tahu, Anda mengatakan bahwa Yohanes 5 nomor 26, di situ mereka mau anggap bahwa kesetaraan. Sementara Yesus mengatakan Betul. di ayat lain, Bapa lebih besar daripada aku. Bagaimana? Gimana itu? Alamak. Bapak lebih besar daripada aku, tapi dikutip di ini Bapak dan aku adalah satu. Baca Yohanes 14:28. Baca Yohanes 14:28. Makanya ketika ayat ini bertabrakan dengan ayat yang lain, kaji ayat itu, aku dan Bapa adalah satu-satu apa? Apakah Ya, satu kan dari hakikat, kemana-mana satu kamar, ini. satu tongkrongan? Yohanes berapa? 14:28. Ayat 28. Ini harusnya pakai waktu kita, jangan nanya terus. Kita nggak bisa nanya balik ini. Bibel saja Anda putar-putar, mau ke Al-Quran pula. Enggak. Itu kan karena Bapak tidak menerima kebenaran. Coba baca itu. Mencatat Anda perkataan bilang Yesus sama, di kepada situ para sama. Coba murid. Anda jelaskan itu.
Jelaskan itu. Ayat 28 kah? Ya sebenarnya. Ya. Sebentar ya. Jaringan lagi kurang Ya. stabil ini. Oke, siap. Sabar. 28. Silakan. Kalau Anda mau pakai waktu, saya kasih waktu Anda berapa ya? Kasih waktu berapa menit? 2 menit untuk menjelaskan itu. Mau pakai waktu? Kamu ini udah banyak jelasin ini ya, kesana kesini. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang Bapa juga lebih besar aku daripada mengatakannya kepadamu. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Oke, yang jadi pertanyaan apa ini? Tadi Anda bilang Bapa dan anak itu setara. Itu Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Coba Anda jelaskan itu. Bapa lebih besar daripada aku, maksudnya begini. Bapak memang dia kan posisinya yang namanya Bapak itu ala Bapak tahtanya. Yesus itu firmannya. Ketawa. Ini saya mau jelasin. Tidak ada seperti itu penjelasan. Yesus kan firman yang Bapa telah lebih besar menjadi dari manusia. Bapa. Tidak ada begitu penjelasan. Memang Pakai Bapak lebih data. besar itu, saya nggak ini. Benar, Bapak Data. lebih besar. Tapi tetap Makanya satu. kalau Anda tidak tahu, biarkan Kok saya data? jelaskan baru Ini Anda saya luruskan. jelasin. Ya sudah jelaskan, silakan Ini saya kan mute. udah Saya jelasin, mute. dengerin dulu. Nah, Bapak lebih besar itu benar. Karena anak berasal dari Bapak, dari firman-Nya. Itu udah benar. Terus yang salahnya apa di situ? Saya nggak menyangkal itu benar. Bapak lebih besar daripada aku, itu udah benar. Lalu apa yang Bapak protes di situ? Nah, ayo. Matikan jaringan. Matikan jaringan. Matikan jaringan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan bergerak biar dikira ngelek. Jangan bergerak. Jangan bergerak biar dikira ngelek. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Sok-sok mau 2 arah, 1 arah saja begitu. Tidak bisa. Selagi kalian menjelaskan tentang ketuhanan kami, kalian di luar konteks Bible, maka kami akan membantah dengan Bible sendiri. Maka disinilah kalian tahu bahwa musuh kalian yang sebenarnya itu adalah kitab suci kalian sendiri. Al-Quran itu bukan musuh kalian. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Begitu. Bagaimana kamu mau masuk ke Al-Quran sementara Bible kamu saja kamu tidak paham? Kalau tidak paham belajar, jangan malu. Umi makasih, Masya Allah. Selalu. Ampi, buka kamera. Halo, Jangan saudara. terlalu apa-apa lagi. Mau asyadu. Buka kamera, cepat. Saudara yang ganteng dan baik hati, tidak Saya sombong. kangen sama kau nih, Ampi. Saya kangen sekali. Buka kamera. Oke, baik. Oke. Halo.
Bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Asik. Peci mana peci? Pakai peci. PC di belakang. Orang kalau pakai peci, Bang Ampi, orang kalau pakai peci itu cuma dua. Kalau dia tidak jadi Islam berarti dia jadi cuci mai nanti. Karena pakai peci akan jadi C6 kan, C6, C7 sampai C8. Bercanda. Kok ini? Orang bercanda saja kok sampai. Mulut Kok ini barica-rica. Kok ini kelihatan seperti Van Damme tapi hati Hello Kitty, merajuk saja. Van Damme maksudnya? Van der Ven. Coba silakan jelaskan itu kenapa tema saya Oten bingung dengan Bibel. Silakan. Tidak ada yang bingung, kok yang bingung sendiri situ. Oke, Yohanes 14:1 ada berapa yang harus kita percaya? Ada dua baru kenapa? Dua. Yang mana Tuhan? Dua-dua Tuhan. Berarti Tuhanmu dua. Dua-dua Tuhan. Tuhanmu dua. Tuhan dua bagaimana? Dua-dua Tuhan. Kenapa kau tertanya? Kau juga Berarti bisa Tuhanmu jadi dua. Kau dengar, kau juga bisa jadi Tuhan, Lodi. Bagaimana kau sudah bilang saya jadi Tuhan? Kau juga bisa jadi Tuhan. Tuhan atas istrimu, anak-anakmu, toh? Sembarang sekali. Kenapa kau kaget? Datang-datang langsung bilang saya Tuhan. Istri saya kau saja juga- tidak pernah bilang saya Tuhan. Engkau Tuhan di komal sini, toh? Tuhan di komal ini. Di situ ada dua yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Sudah, itu saya mau jelaskan juga, tetap kau tidak terima, jadi percuma juga. Ya sudah, kalau memang tidak jelaskan kau bilang saya tidak terima, ya sudah turun kalau begitu toh. Buat apa kamu diskusi? Selagi kalian menjelaskan melalui Bibel kalian, ya kami pasti terima, wong tertulis di Bibel kalian. Masa kau naik begini baru kau bilang saya tidak bisa? Kau sudah, kalau saya menjelaskan kau tidak terima, ya sudah turun toh. Halo, on cam. Halo, Besti. Ya on cam. Oke, Bang. Ya, Mana, Bang? Islam Kristen Pak. Kristen. Pengikut Yesus. Kristen. Pengikut Yesus. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran, atau semuanya? Ajaran yang baik. Ajaran yang baik. Adakah tidak Bukan ajaran Yesus untuk bertuhan ajaran kepada Tuhan. dirinya? Ditanya apa, jawabnya apa? Kenapa? Kau ini ditanya apa, jawabnya apa? Ditanya apa, jawabnya? Teman-teman, saya noise kah? Makasih Bunda Farah, Masya Allah. Makasih. Ya. Pasien selanjutnya. Zeko, Islam Kristen. Halo, Zeko. Halo Bang. Islam Kristen, Bang. Oh Islam dong. Oh iya, ada yang mau Anda sampaikan, silakan. Enggak, saya suka.
Aduh, kalian lagi ini. Tip layar teman-teman, kasih kencang. Astagfirullah. Halo? Halo. Ya, oke. Baik, tadi teman-teman penjelasan. Halo? Ya. Ya Nuria, Islam Kristen? Ya. Islam Kristen? Halo. Islam Kristen, Apa Pak? yang kita bahas? Ini kok judulnya Oten bingung dengan Bible, itu klaim-klaim Bapak sendiri itu. Turun. Orang-orang begitu ditanya diam saja itu bahaya, ditanya minyak kelapa dia jelaskan minyak tanah nanti. Orang tanya kok Islam Kristen? Ya, pasien selanjutnya nomor antrian yang keempat. Gus Gatuso, Islam Kristen. Kristen. Ya, wih luar biasa ini dari suaranya saja pernapasan. Luar biasa, iya. Cara berkata-kata ini sopan sekali. Silakan open cam, Pak. Oh ya, boleh. Ya, silakan luar biasa. Tolong undang dari situ. Sudah. Iya. Sudah. Mana lagi Anda ini sampai begini ya? Masa saya mesti begini lagi? Ya urus ini. Hah? Urus diri. Masa saya begini? Boleh saya nanya? Masa begini saya? Boleh saya nanya? Buka topimu, kamu bertanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Iya, boleh saya nanya? Buka topimu, kamu bertanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tolong buka mulutmu, saya mau berak. Buka dulu mulutmu, biar ku berain mulutmu itu. Ih, kejang. Ayo, Cuy, buka dulu. turun. Gimana mau diskusi begini? Kalian yang waras-waras, ini yang sudah saya bilang kan. Tolonglah dari gereja itu kalau kirim seperti Bapak Luis tadi. Ini kalian kirim yang orang-orang yang mau. Aduh. Kalian kirim itu orang-orang yang begini kita diskusi itu, saya punya netizen dulu juga dia senang dengar seperti Bapak Luis tadi. Ini kalian kirim yang orang yang sudah pasti-pasti masuk neraka ke situ. Komal saya ini komal lintas agama, bukan komal lintas kesurupan. Terima kasih teman-teman yang sudah kirim-kirim gift. Makasih jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian ya. Kirim ke sini itu orang-orang yang bisa kita ada diskusi, bukan kau kirim ke sini orang-orang yang kerasukan. Orang-orang yang kerasukan itu kirim ke gereja, bukan kirim ke komal. Kirim ke komal di sini. Dia pikir kita ini hobi kerasukan mungkin. Silakan pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ke-6. Cynthia. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Ada Bang Loding, saya cuma mau mendoakan semoga sehat selalu abangnya. Amin, terima kasih abangku, terima kasih ya. Ya itu aja. Ya. Siap. Izin turun Bang. Iya. Enak ya Islam ya, kalau naik Islam itu jauh saling mendoakan, dekat saling mengingatkan. Coba tadi Oten,
Jauh saling fitnah, dekat saling rebutan Tuhan. Ya, silakan. Waduh, kita diundang Pak Pendeta, saudara-saudara. Halo. Aduh, ini ada satu lagi naik nih, kabar ya saya. Oh ya udah, abangku aja Pastor Lodi. Oh ya, oke. Jangan lanjut Pak Pemburu, lanjut saja Rupiah Pak Pendeta ini. Kalau pendeta ini dia diskusi itu data dengan macet, lebih banyak macet. Lanjut saja Bang, lanjut abangku, lanjut saja diskusi sama beliau. Saya lagi pelayanan. Iya, lagi pelayanan. Itu kan saya lagi itu kan di apa? Saya kan denom ortodoks di gereja kurang dana. Saya Oke, lanjut lah ya. Sebelum ada yang naik, Kenapa? gitu, Bang. Kenapa? Ya tadinya sebelum ada yang naik, saya kan sering naik sama Bang Ferdi ini. Cuman kebarusan kan belum ada yang naik, saya naik dulu gitu. Pas kalau abang udah naik, abang aja. Udah, saya jangan turun lagi ya. Jangan Pak Pemburu saja. Pak Pemburu ini luar biasa lagi, salah satu guru saya lagi nih. Beliau luar biasa nih. Banyak literasi. Cuma Pak Pendeta begitu. Biasa kalau kita tanya, dia jawab itu dari Mailaki sampai orang Punglaki. Bukan. Pak Pendeta sehat selalu ya. Diskusi baik-baik. Sehat selalu, semangat. Ya, izin Pak ya, Pemburu, Bang. saya ini turun. Bang Ferdi, izin. Siap. Ya. Siap. Ya, dukungannya aja. Ya, jangan teman-teman mereka lagi diskusi, tidak boleh kita ganggu ya, sian juga kan. Nah, demikian tadi kamu sih ini yang dimana Akhi Loading memaparkan dengan begitu sangat baik ya. Jadi Kristen pun dapat menerima dengan baik. Nah, kalau memang Akhi Loading ini pintar ya, pandai dia mencari hati orang-orang Kristen tuh pandai. Yang tadinya takut naik jadi naik gitu ya. Yang tadinya galak jadi tidak galak. Kalaupun galak ya langsung di-kick jadi tidak berkepanjangan ya. Dan Kristen juga ngantri di bawah itu ya, turun naik. Berbeda ketika di komal-komal lain itu cari Kristen itu susah. Karena apa? Ya itu tadi sudah main kroyok nanti caci maki gitu, itu masalahnya. Jadi susah, dakwah kita tuh susah sampai gitu. Debat itu memang paling enak itu kalau face to face, memang paling enak. Kalau main kroyok itu enggak sampai, kita menyampaikan juga terburu-buru ya kan, dari pihak lawan juga kebingungan ya kan, yang ada hanya emosi. Nah, itu tidak akan mendatangkan tidak akan mendatangkan kebaikan, itu yang ada malah membuat dosa saja. Baik, kamu sini mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibu Deseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.